It's only if you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar. Bercampur dengan raungan marah Monaye, berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yang dengan jelas menggunakan ancaman teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan dan durasinya adalah masalah terbesar. Yang sekarang membalas tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Nandita telah berulang kali mencoba menggunakan area 4 gerbang 8 istana untuk menghadapinya. Jadi bagaimana mungkin Yang tidak waspada? Faktanya dia bahkan telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan jatuh ke dalam Great Area sebelum dia bisa menembus No Return Pass. Tapi dia tetap datang bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia punya sesuatu untuk diandalkan. Jika itu 700 tahun yang lalu, dia masih harus waspada terhadap hari penguncian bumi penyegelan ini. Minjam pengaruh pasukan ras manusia yang menyebabkan keributan besar di Northern Pass, menahan banyak master klan tinta di sini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari gerbang domain di wilayah spesial adalah rencana awalnya. Karena itu ketika waktunya tepat, dia akan menyelinap ke Return Pass sendirian. Jadi bukan karena ini dia hanya bisa berkeliaran di medan perang dan membunuh musuh-musuhnya dengan metode dan kekuatannya. Dia pasti bisa membuat banyak master klan tinta takut padanya. Paling tidak, saudara Lot yang keluar bertarung harus waspada terhadap serangan diam-diamnya. Alasan utama dia memiliki rencana seperti itu adalah karena strategi yang dia diskusikan dengan Mi Jinglong sebelum berangkat. Memang benar bahwa ras manusia telah mengambil banyak keuntungan kali dengan ini menyerang Return Pass. Di samping banyak saudara Lot dikejutkan oleh keberanian Monaye. Pasukan ras manusia yang telah dievakuasi telah diatur ulang di kamp sementara dari Return Pass. Setelah pertempuran ini, ras manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Para prajurit yang terluka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan departemen logistik tidak dapat mengimbanginya. Jumlah besar kapal perang yang rusak perlu diperbaiki. Evil Breaking Divine Lance adalah senjata ampuh yang digunakan untuk menangani klan tinta, dan pil pengusir klan tinta perlu disempurnakan untuk memasok seluruh pasukan. Cuma persyaratan ini membutuhkan jumlah besar sumber daya yang mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta sumber daya penambangan kultivator Ode ketiga di medan perang tinta yang luas, akumulasi sumber daya masih akan memakan waktu. Dengan perkiraan konservatif, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ras manusia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Di sisi lain, bahkan jika klan tinta mengetahui bahwa ras manusia telah mendirikan kemah 3 hari yang lalu, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ketika pasukan ras manusia mundur, klan tinta masih bisa mengejar dan membunuh mereka untuk meningkatkan kemenangan mereka. Tapi sekarang, setelah ras manusia telah tenang, tidak bijaksana untuk mengganggu mereka. Dengan demikian, meskipun ras manusianya saling memandang dari posisi yang tidak terlalu jauh, kedua ras itu sebenarnya berhasil bergaul dengan damai untuk waktu yang lama tanpa banyak gesekan. Sebulan setelah pertempuran ini, di suatu tempat di wilayah spesial Ahda dan AR, duduk saling berhadapan menatap ruang kosong di depan mereka. Di bidang penglihatan mereka, sosok berumuran darah sedang tidur dengan tenang. Kabut darah sudah lama mengering dan mengembun, menyebabkan pakaiannya menjadi sangat kotor. Meskipun tidak ada penyangga, sosok ini masih berbaring miring seolah-olah ada tempat tidur tak terlihat di bawahnya. Dibandingkan dengan dewa spiritual raksasa yang menjulang tinggi ini, sosok ini seperti semut. Sosok ini tidak lain adalah Yang yang melarikan diri dari No Return Pass bulan yang lalu. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan kekuatan Sumira waktu untuk memblokir serangan sengit dari 2 Raja Ketinta dan lusinan Raja semua. Setelah gerak daunnya sangat telah berguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan pikirannya menjadi kacau. Setelah memasuki wilayah spesial untuk waktu yang singkat, dia pingsan. Awalnya dia tidak akan tertidur untuk waktu yang lama, tapi dengan ada air melindunginya, Yang merasakan rasa aman yang besar, jadi dia tidak perlu khawatir saat tidur.
Namun penampilannya saat ini membuat dua dewa seperti raksasa sangat khawatir. Menatap sosok mungil di depannya untuk waktu yang lama, Ada tiba-tiba berkata, seluruh tanah suci juga memiliki efek menekan kekuatan tinta itu masih jauh di belakang cahaya pemurnian. Meskipun dia tidak menderita banyak kerusakan, Yangke menghabiskan banyak energi, terutama ketika dia memberikan pukulan Dragon Ball di akhir itu hampir membuatnya terbakar. Bola naga adalah kristalisasi dari latihan klan naga. Benda itu seperti alkimia dalam monster binatang, tidak mungkin untuk menggunakannya dengan mudah kecuali dipaksa melakukannya. Setelah bola naga dikorbankan, itu bukan musuh atau kematian bahwa saya akan mati, itu putus asa, trik. Sejak Yangke dipromosikan menjadi naga dan mendapatkan bola naganya sendiri, ia telah mengorbankan bola naga untuk bertarung beberapa kali, dan setiap kali dia mengonsumsinya, dan kali ini sama. Setelah memukul bola naga, Yangke bisa hampir tidak memelihara naga. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, wajahnya sangat pucat dan seluruh sosok itu tampaknya telah dilubangi. Terutama kekuatan pembuluh darah naga. Meskipun dia dalam bentuk manusia, kekuatan pembuluh darah naga dapat diaktifkan kapan saja. Namun sekarang kekuatan pembuluh darah naga dalam daging hampir diam. Dan di bawah tampilan dalam bola naga juga berwarna abu-abu, bukan lagi cahaya keemasan sebelumnya. Tampaknya perlu waktu lama untuk berkultivasi sebelum kekuatan pembuluh darah naga dapat dipulihkan. Sebelum itu, semua metode yang berhubungan dengan kekuatan pembuluh darah naga sulit untuk ditampilkan. Menginstruksikan Ada untuk pergi dan membantu AR. Yangke secara acak memasukkan pil pemulihan ke perutnya, lalu berbalik dan membunyinya di tempat dia tidak kembali. Garis pertahanan klan tinta telah lama punah dengan lubang. Setiap posisi di medan perang adalah situasi di mana ras manusia memiliki keuntungan besar. Di bawah kecemerlangan teknik rahasia dan harta sebagian besar klan tinta layu, kemenangan umat manusia telah ditetapkan, dan yang kurang sekarang hanyalah waktu untuk menyelesaikan perang ini. Dalam sekejap, Yangke melewati garis pertahanan dua suku manusia dan tinta dan langsung jatuh ke celah yang tidak bisa kembali. Ketika hukum ruang naik turun, sosoknya tiba-tiba berfluktuasi dan dia pergi kemana-mana tanpa kembali ke jalur. Di mana-mana sebagian besar sarang tinta dihancurkan. Awalnya ketika Ada dan air masuk dari wilayah udara, mereka menyebabkan kerusakan skala besar pada sarang tinta yang tidak kembali. Namun karena banyaknya sarang tinta klan tinta, masih ada banyak yang tersisa. Mengikuti tindakan Yangke, semua sarang tinta yang masih hidup telah dihancurkan. Jika ada raja semu yang menjaga tempat ini, mungkin Ada bisa menghentikannya satu atau dua. Tetapi di bawah pengiriman Monaye, semua raja semu telah pergi berperang dan semuanya tidak akan kembali kecuali beberapa orang tinta yang telah melarikan diri kembali. Bagaimana mungkin ada orang yang kuat yang bisa melawan Yangke? Sebelum dan sesudah itu hanya sebatang dupa. Itu akan menjadi keberantakan jika Anda tidak kembali ke bea cukai. Semua sarang tinta, apakah itu raja master, master domain atau level tuan, dihancurkan dan tidak ada apa-apanya. Tetap bahkan mereka yang melarikan diri, orang-orang juga terbunuh dan terluka. Yangke terus berlari dan menghilang di suatu tempat di medan perang. Monaye dan Mijinglun masih dalam konfrontasi terus-menerus. Adegan ini sangat tidak menguntungkan bagi Monaye. Menurut alasan, promosi Monaye menjadi raja membutuhkan waktu ratusan tahun di pagi hari dibandingkan dengan promosi Mijinglun ke peringkat ke-9. Dan latar belakangnya harus lebih kuat beberapa, tetapi sebenarnya dia benar-benar ditekan oleh Mijinglun. Situasi seperti ini akan terjadi tentu saja karena berbagai perubahan besar di medan perang yang menyebabkan Monaye merasa tidak nyaman. Terutama letusan mendadak Yangke dan kematian Dewa Raksasa Hitam dalam pertempuran, semua berdampak besar padanya. Seperti Mijinglun, orang tua yang berbahaya dan licik secara alami dapat memanfaatkan peluang dengan baik, menciptakan dan memperluas sedikit keuntungan, dan secara bertahap membentuk situasi saat ini. Tentu saja dengan basis kultivasi Mijinglun saat ini, bahkan jika dia berada di atas angin, tidak mudah untuk membunuh Monaye. Bahkan dia harus sangat berhati-hati untuk menghindari serangan balik Monaye. Ini adalah pertempuran yang kuat dan siapapun ruam dapat menyebabkan perubahan hasil. Jadi Mijinglun tidak berani gegabah. Sejak konfrontasi dia telah berjuang dengan mantap dan tidak pernah serakah untuk kemajuan yang berjasa. Namun pada saat tertentu serangannya tiba-tiba menjadi ganas. Pada siang sama, Monaye dengan tajam memahami salah satu kelemahannya. Setelah beberapa saat ragu, sosoknya yang membusuk tiba-tiba bergegas ke depan, mengambil keuntungan dari celah teknik rahasia Mijinglun.
Dia meledak dengan pukulan. Mi Jinglun tiba-tiba menunjukkan kepanikan di wajahnya. Dia secara naluriah ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Melihat pukulan ini, dia akan memukul kepala Mi Jinglun, tetapi tubuh Moon Eye tiba-tiba menjadi keras dan membeku di tempat, seolah-olah ia telah membaca mantra tubuh.